datang di Teman Ngopi. Ngopeni pikiran. Penonton bayaran belum balik. Iya. Jadi kita mandiri nih. Mungkin overtime-nya kurang kali ya. Iya. Kurang itu Pak, udah pasti kurang. Nanti kita naikin deh. Naikin deh. Terus terang aja minta berapa? Ya. Emang kita nggak bisa bayar. Emang kita apaan? Dikira teman ngopi nggak punya duit. Ya. Awas lo, tak blokir. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu terus kapokmu kapan? Jadi ngancam-ngancam nih, kayak tadi. Kayak Tuhan. Tuhan itu ngancam-ngancam. Kok saya aja? Mana momen? Lo kan kalau kamu nggak berbuat ini, kamu akan begini. Kalau kamu nggak berbuat gini, itu termasuk ancaman bukan? Ancaman itu Pak. Iya. Mau ditakut-takuti gitu. Peringatan Pak itu. Bukan ancaman ya? Bukan. Jadi harus melihat bahwa itu adalah peringatan bukan ancaman. Peringatan terus nanti naik lagi setelah peringatan ada terus ada ancaman. Kalau bedul sekali kan ada urutannya. Kasih peringatan. Siaga 1. Kasih tahu masih nggak ngerewes juga. Ya, kasih tahu kedua, SP2. No. Gitu. SP3-nya Ancaman. Blok. Iya betul. Diingetin pertama. Kalau dalam bahasa Jawanya itu tambeng, ya kan? Diingetin kedua, masih nggak ngerti juga. Diingetin kedua enggak, ketiga didatengin lagi. Iya. Masih nggak berubah juga, nggak ngerti maksudnya kan? Iya. Ya udah blokir. Tamat. Iya. Nggak ada. Artinya lu dan gue M. Ini sebenarnya demi kebaikan, Pak. Demi kebaikan. Iya, demi kebaikan. Bukan tentang kebencian. Nah, kan Tuhan nggak punya rasa benci. Iya, kalau ingat artikel Bapak itu lebih ke save energy ya, Pak. Iya, kita ngapain mikirin hal-hal yang nggak berguna. Toh, kita punya kegiatan banyak. Iya. Kita punya karya, harus berjalan. Jalan terus. Loh, emangnya kita bikin konten yang mengandung edukasi ya? Iya. Itu nggak perlu energi. Kita overtime dulu sampai jam 3 semalam. Iya, Pak Ben aja kalau shoot 3 kali ini aja udah lemes ya, udah meleot. Tulang lunak. Nah, karena kita butuh energi untuk itu, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, hal-hal bermanfaat, walaupun tetap ada juga orang yang menganggap nggak bermanfaat karena ngapa sih ngomongin Tuhan, menyatakan Tuhan nggak ada, itu kan nggak bermanfaat gitu. Nah, berarti yang ngomong itu nggak detail melihat video. Yes. Nggak ditonton sampai habis ya. Oh iya, nggak ditonton sampai habis. Ya nggak mungkin dong kita bikin satu langkah, bikin satu tindakan yang tujuannya nggak ada dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Iya. Nggak mungkin dong. Kan kita tahu hidup di Indonesia. Sangat nggak gue banget, Pak. Sangat nggak gue banget. Betul. Gaya Depok tuh momen. Coba ucapin lagi Om. Kayaknya tuh nggak gue banget ya. Nah, teman-teman di teman ngopi, cocok nggak gue-guenya Pak Ben? Gue-guenya cocok nggak gitu? Itu ala-ala Depok, Pak. Guenya Depok gitu, Betul. Pak. Nah itu kan kita hidup di Indonesia. Indonesia ada Pancasila, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya kita seharusnya tidak melanggar itu. Nah kalau kemudian kita pertanyakan lagi, yang melanggar kemudian siapa? Iya. Mereka-mereka yang mengatakan meyakini Tuhan tetapi masih manipulatif, korupsi, mencuri, ya? Atau mereka yang mengatakan tidak percaya adanya Tuhan tetapi percaya dengan ketuhanan dan implementatif tentang kebaikan-kebaikan dalam hidup. Apa coba? Ini kan jadi kebolak-balik sekarang. Iya. Makanya kan dilihat detail.
kemudian tujuannya apa. Video minimal videonya ditonton sampai selesai, Iya. jadi tidak salah paham. Apalagi cuma baca judul. Iya. Sudah baca judul, komen. Ngasih link ya. Ngasih link lagi. Makanya kita bahas linknya kan. Tapi maksudnya baik. Maksudnya supaya kita mungkin mendapat pemahaman baru atau Atau menyuruh kita Atau kembali ke jalan yang komparasi. benar. Ya, kembali ke jalan yang benar menurut mereka. Menurut mereka. Iya. Padahal kan kita nggak ngajak siapapun juga kan. Betul. Kita hanya mengajak untuk berpikir. Iya. Iya kan? Iya. Kita tidak akan mengubah iman orang. Oh, enggak lah, itu kan hak masing-masing untuk mengimani sesuatu. Enggak. Kita tidak akan mengubah kepercayaan orang, enggak. kita untuk bercermin ya, Pak. Masing-masing bercermin. Bercermin dengan cara apa? Dengan cara berpikir. Kan boleh kan bertanya. Iya. Kan misalnya gitu, misalnya ada ancaman di dalam satu kepercayaan. Kalau kamu tidak berbuat ini, kamu akan mendapatkan ini. Nah, ini kan bisa kita pertanyakan kan? Betul. Itu ancaman Tuhan atau itu peringatan kayak tadi Pak Ben. Iya. Pak Ben melihat bahwa itu adalah peringatan, misalnya. Nah, kalau kemudian masa sih Tuhan tugasnya ngasih peringatan-peringatan. Ya kadang-kadang memang ya gitu, Pak. Ya kan Tuhan itu Maha Kasih gitu kan. Jadi ya, Kasih peringatan gitu. Langsung kita tendang gitu kan, kayaknya kok nggak elok. Ya kasih peringatan dulu pelan-pelan. Tapi kemudian manusianya yang malah minta pada Tuhan untuk melaknat. Nah, Ya Tuhan, hancurkanlah bangsa itu. Hancurkanlah kaum ini. Wah, hancurkanlah kaum ini. Berikanlah balasan yang setimpal gitu. ya, ya. Kok Tuhan disuruh ya? Dan disuruhnya berbuat yang seperti itu Gitu lagi. lagi. Iya. Nah, ini kan kebolak-balik kan. Memahami itu yang terbalik-balik. Makanya kalau kemudian Tuhan tidak ada di dalam agama. Nah, itu tadi Pak, Agama tanpa Tuhan. agama tanpa Tuhan. Religion without God. Mungkin ya hilang ancaman itu kali, Pak. Hilang peringatan. Kan nggak ada Tuhan, nggak ada yang memperingati. Pak. Iya. Dan Nanti yang mengawasi siapa Pak? nah, makanya kan kalau kita hanya melihat separuh tentang religion without God, kita akan bertanya hal seperti itu. Karena apa? Karena selama ini merasa ada yang mengawasi. Iya. Tapi toh, walaupun merasa ada yang mengawasi, tetap aja berbuat yang seenaknya. Bagaimana nggak diawasi? Nah, pertanyaannya yang harus kita balik. Bagaimana jika tidak diawasi, tetapi malah berbuat baik? Nah, ya, ini kalimatnya yang saya balik ini. Iya. Bukan selama ini ada Tuhan, Dia masih melakukan kejahatan. kejahatan. Bagaimana kalau Tuhan tidak ada, gitu kan? Iya. Apakah malah malah akan bertambah jahat gitu kan? Iya. Ya, berbuat semaunya. Betul. Kita balik. Bagaimana jika tidak ada Tuhan, tetapi dia malah berbuat baik? Loh, kenapa bisa? Ya, karena ternyata dia menemukan nilai-nilai yang membuatnya berbuat baik tidak di dalam Tuhan. Siapa tahu? Iya. Dan itu sangat mungkin terjadi ketika nilai-nilai itu cocok dengan dirinya. Iya, betul. Ya misalnya dia menganggap saya ya berbuat baik, ya udahlah berbuat baik aja walaupun katanya nggak ada reward. Yang ada. Ya. Iya. Iya kan? Tetapi kan agama tanpa Tuhan ini bukan berarti Tuhan hilang sama sekali. Iya. Jadi mungkin kalau persepsi tadi, ketika agama tanpa Tuhan, nggak ada yang ngawasin dong. Iya. Kita bisa berbuat semau gue gitu. Iya. Nah, istilah agama tanpa Tuhan ini kan istilah. Iya. Ini kan seperti kayak Penamaan. desireless, Iya. tanpa keinginan. Lu nggak mungkin hidup tanpa keinginan. Hidup pasti ada keinginan. Egoless, Nggak ada ego. hidup tanpa ego. Nggak mungkin kan? Kita hidup ya memakai ego. No mind, Nggak pakai pikiran. nggak pakai pikiran istilahnya gitu kan. Itu istilah yang diartikan secara harafiah. Nggak bisa kan kita hidup pasti pakai. Nah itu kan istilah kan. Seperti religion without God. Agama tanpa Tuhan ini kan istilah. Jangan diartikan harafiah bahwa ketika agama tanpa Tuhan,
ini kemudian Tuhan itu menjadi tidak ada sama sekali. Istilah itu merujuk kepada agama dipisahkan menjadi 3 bagian. Di dalamnya itu ada ajaran baik. Misalnya memberikan sedekah kepada fakir miskin, membantu orang, berkasih sayang. Perhatian dengan janda-janda. Salah satunya. Loh kalau itu kebaikan kan? Iya. Itu kan nilai-nilai ya. Nah mungkin Yang Pak Ben diingat Pak Ben kok itu doang ya Pak? menemukan nilai-nilainya di sana. Itu nilai yang cocok sama Iya. Pak Ben itu. Cocok banget. Dan Dianjurkan. Dalam Iya, itu dan itu bagian, cocok ya. bukan bagian diingatkan dari- ya. Bagian dari nilai-nilai kebaikan. Nah itu ajaran kan, ajaran baik. Nah ajaran baik ketika itu diajarkan, nggak usah nyangkut-nyangkutin Tuhan. Bisa nggak? Misalnya, Evi, kalau kamu menyantuni anak-anak yang nggak punya bapak dan ibu itu adalah kebaikan bagimu. Itu kebaikan. Kita tidak perlu menyertakan Evi, Tuhan itu memerintahkan kamu untuk menyantuni orang-orang yang kekurangan. Tanpa membawa-bawa Tuhan. Ajaran baik kita lihat sebagai ajaran baik. Kemudian yang kedua, kalau 3 tadi kan, ada kebudayaan. Bahwa agama yang berkembang di satu negara itu tentu membawa budaya. Iya. Pakaian, cara makan, cara masak, memilih hewan-hewan yang dimakan, ini kan budaya. Nah, bisa nggak ajaran baik ini dipisahkan dengan budaya? Jadi misalnya, Evi, kalau kamu jalan di Jakarta, itu kamu harus tertutup semuanya, hanya kelihatan mata kamu. Karena itu perintah Tuhan. Nah, ini adalah budaya yang dicampurkan dengan otoritas Tuhan. Nah, kalau kemudian setiap agama itu memberikan pelajaran budayanya dengan tepat, maka orang kan akan bisa melihat, oh iya, Menyesuaikan dengan budaya iya, setempat. kalau ada di padang pasir, oh ya jelas dong pakaiannya harus semuanya tertutup karena akan ada banyak badai pasir. Panas. Kalau nggak diikat-ikat kepalanya sampai kayak diubel-ubel gitu, bisa mendidih gitu, keluar asapnya. Bisa buat nyeplok telur di atasnya. Jadi berkaitan dengan sistem dan bentuk geografisnya, Pak. Iya. Iya. Dan ini kan Budaya lokal harus kan dijelaskan secara tepat kan, bahwa budaya itu bukan ajaran. Iya. Ajaran baik itu sendiri, Budaya itu. budaya itu sendiri, dan terakhir yang ketiga ini adalah teologi. Teologi itu adalah keyakinan tentang Tuhan di dalam masing-masing agama. Nah, karena ini adalah teologi, orang bisa belajar dan bisa tidak. Ini tidak dicampurkan dengan ajaran. Sehingga orang tahu, oh ternyata keyakinan Islam terhadap Tuhan itu begini loh. Iya. Dan dia berbeda dengan keyakinan Kristen misalnya. Kristen tentang Tuhan. Iya. Keyakinan Hindu tentang Tuhan. Keyakinan Buddha tentang Tuhan kan berbeda-beda. Kalau itu dipisahkan. Dan orang bisa misalnya saya Kristen, tapi saya mau belajar teologi Islam. Oh bisa, tanpa saya harus keluar dari agama saya dan pindah ke agama Islam. Atau tanpa harus disebut murtad oleh beberapa. Iya, karena dipisahkan tadi kan. Iya. Kalau dipisahkan, saya bisa saja belajar teologi apapun juga. Sehingga saya tahu kalau saya belajar teologi, itu bukan tentang apa yang saya yakini. Tetapi struktur agama itu dalam perkembangannya meyakini terhadap sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Nah, religion without God itu kan memisahkan ini, bukan kemudian agama tanpa Tuhan sama sekali. Ini kan istilah kan? Istilah. Bagaimana kita mendudukkan dalam pendidikan sekolah-sekolah, dalam pendidikan di lingkungan masyarakat, di apa? Ya mungkin di pondok, ya pondok itu kan bukan hanya Islam kan? Iya. Ada pondok Katolik, pondok Buddha, pondok Hindu gitu. Namanya aja yang berbeda. Betul, ini yang dipisahkan. Ajaran baik, ya ajaran baik. Bukan karena perintah Tuhan. Budaya, ya budaya. Fair, kita katakan, jelaskan bahwa itu budaya. Teologi tentang konsep
keimanan terhadap Tuhannya itu menjadi pelajaran tersendiri. Sehingga tahu struktur. Oh ternyata kalau agama ini meyakini Tuhan itu Tuhannya seperti ini dong. Gitu. Tapi pada akhirnya dari ketiga ini menjadi satu kesatuan, Pak. Tidak menjadi satu kesatuan, Pak Ben. Berdiri sendiri bisa Berdiri sendiri. Karena kita tahu ketika budaya itu berdiri sendiri, saya punya pilihan. Saya sekarang ada di Bali, di Pantai Kuta. Pakaian apa yang harus saya gunakan? Bikini, Pak. Ya, sesuai dengan budaya kan? Pak Ben yang kayak gitu Nah, cepet loh. iya. Heran saya. Sesuai dengan Ini nyambungnya Iya. set gitu Pak. Iya. Dan Kok kebagus? maksudnya Pak Ben itu mau nyuruh saya pakai bikini gitu kan? Iya. Kurang cocok. Iya. Kurang cocok. Sekarang istilah dalam bahasa yang vulgar, cocok nggak pakaian padang pasir dipakai di Pantai Kuta? Ini bukan tentang agama ya, ini tentang Iya. budaya ya. Jangan salah paham ya, tentang budaya. Misalnya, budaya saya mengendarai kuda. Wah, Pakistan. Kan terkenalnya sebagai negara Arfastan kan, Iya. negara berkuda. Nah sekarang di Tamrin, Jakarta, saya naik kuda. Iya. Saya bilang, kenapa Agung kamu naik kuda? Lain kan naik motor, naik mobil. Oh ini perintah Tuhan. Wah, Tuhan memerintahkan saya sejak zaman dulu, kendaraannya adalah kuda. Jadi kalau kita tidak sesuai dengan budaya setempat juga artinya juga memaksakan kan Pak? Memaksakan. Dan nggak tahu, kalau Jawa kan orang ngerti empan papan. Tidak tahu tempat dan tidak tahu bagaimana menempatkan di tempat itu. Misalnya gini, kita udah pakai pistol perang, pakai nuklir, pakai laser. Saya masih ngotot aja. Karena apa? Terinspirasi oleh film Marvel Hulk. Pakai panah kan Hulk itu kan. Jadi kemana-mana itu saya pakai panah gitu. Sementara musuh-musuh saya pakai pistol, pakai laser gitu. Cepet sih Pak selesai perangnya. Bagi dia ya, bagi dia. Ya cepet selesai, Iya. jadi nggak lama. Tetapi kalau kita sadar bahwa oke, saya mau jadi Hulk dengan panah. Kenapa? Karena budaya memanah itu kalau kita pelajari meningkatkan konsentrasi. Iya. Jadi kan kita belajar memanah Ketekunan ya, ketekunan, bukan untuk perang. ketelitian. Kita teliti, kita tekun, kita fokus, itu kan bagus. Kalau kita memisahkan tadi, oh ini ada ajaran baik, oh ini ada budaya, oh ini ada teologi. Dan itu tidak dicampurkan. Kalau dicampurkan kita jadi blunder. Blundernya adalah orang akan bisa klaim bahwa ajaran perintah ini adalah dari Tuhan. Dan ini bisa dijadikan alat perdebatan. Tuhan di tempatmu nggak merintahin kayak gini. Tuhan di tempatku memperbolehkan minum alkohol. Tuhan di tempatmu nggak memperbolehkan minum alkohol. Jangan-jangan Tuhan di tempatmu kuper. Masih mending gue Pak kalau kudet Nah, apa itu kudet? kurang Kurang update. update. Oh, kurang update. Berarti kita bisa ganti Tuhan ya dong Pak ya? Sesuai dengan mau kita. Nah, justru itu kan makanya kan orang akan dengan kalau konsepnya kayak gitu, orang akan memilih Tuhan yang cocok kan gitu kan. Oh, mungkin di alam kayangan tempat Tuhan yang dipilihnya itu di sana ada klub, ada diskotik, ya semacam atlas gitu kan, ya kan. Jadi Tuhannya itu memperbolehkan. Iya. Jadi dia akan milih itu kan. Grupnya siapa? Yang punya atlas, sahamnya Hotman itu kan. Karena itu adalah yang cocok gitu. Nah, apakah kita akan menjadi seperti itu ketika kita bicara agama dan Tuhan ini blended? Ajaran itu adalah perintah Tuhan, budaya itu adalah perintah Tuhan. Mungkin nggak ini bisa dijadikan bahan-bahan pembenaran? Kalau udah clear begitu sih, ya menjadi ya terpisah Ya, dan bisa terpisah. dilihat secara fair gitu Pak. Dan bisa kita implementasikan dengan mudah di ajaran di sekolah kan? Sekarang nih simulasi. Ya, walaupun ini merupakan satu ide yang kalau tidak kita lihat secara jernih, orang akan menganggap, oh, wah ini agama apa gitu. Iya. Misalnya gini, di satu sekolah
SMP lah yang sudah bisa berpikir anak-anaknya dan sudah ada pelajaran agama. Kan kalau sekarang pelajaran agama Islam, yang agama Kristen keluar kan. Dia ngikutin guru yang agama Kristen. Nah kalau di sekolah itu nggak punya guru agama Buddha atau Hindu, agama Buddha atau Hindu itu dipersilakan untuk ke yang Islam atau yang ke Kristen. Iya. Jadi dulu kan karena keterbatasan guru-guru agama. Kalau sekarang mungkin kalau gurunya banyak, kemudian mereka dipisah-pisah. Iya. Tetapi kan itu kalau sekarang, murid dipaksa hanya mempelajari agamanya dia. Sekarang gimana kalau kita balik? Kita punya satu laboratorium. Satu sekolah, ada pelajaran 5 agama. Yaitu agama yang ada di Indonesia lah. Iya. Nanti ditambahin boleh. Nah kemudian pada saat pelajaran agama, murid bisa memilih Yang mana yang dia yang mau dia belajar. Sesuai dengan seleranya. Iya. Iya. Minggu ini dia mau belajar agama Islam, silakan. Minggu besok dia mau belajar agama Kristen. Minggu besok dia mau belajar agama Buddha. Kalau gitu bukan malah mencampur adukan, Pak? Dibilang mencampur adukkan karena tidak dipisahkan tadi. Ajaran, budaya, dan teologi. Oh, karena iya. Ya karena Nah. menganggapnya itu hanya ranah keyakinan Betul. ya. Nah sekarang kan belajar di SMP, di SMA yang dipelajari historical. Historical, Iya. betul. Historical dalam versi agama loh ya, Iya, bukan sejarah secara ilmiah, bukan. Tapi yang dipelajari kan historicalnya loh. Apa salahnya misalnya anak Islam belajar tentang historical Yesus? Nggak ada. Salahnya apa? Nggak ada. Enggak kan? Nambah Anak pengetahuan. Kristen Iya. belajar tentang historical Buddha. Ya. Salahnya apa coba? Malah dia kaya kan? Iya. Dia tahu tentang historicalnya Yesus. Oh dia tahu tentang historicalnya Musa, Buddha. Oh kenapa kok Hindu itu ada? Yang disembah dalam Hindu itu apa? Jadi tahu kan? Nah ini anak-anak suruh milih. Iya. Minggu ini kamu mau belajar apa? Minggu besok mau belajar apa? Minggu besok mau belajar apa? Nah kira-kira banyak orang tua setuju nggak nih? Ini jadi CSBA, cara belajar agama secara aktif. Nah ya, cara belajar agama aktif. Ya. Jadi dia tidak mudah terprovokasi. Iya, justru dengan mereka mempelajari agama lain, Tidak mudah terprovokasi. Nah sekarang seperti konten kita yang sebelum ini kan, banyak yang benci terhadap Israel, Iya. bukan karena kemanusiaan, tetapi karena memang ada sentimen terhadap Yahudi. Karena itu yang ketidaktahuan nggak tahu. tentang historicalnya Yahudi. Kenapa kok dia punya kebencian terhadap Yahudi? Bukankah itu hasil propaganda gitu misalnya? ya. Atau kemudian malah ada niat untuk membersihkan Yahudi dari peta dunia, misalnya gitu. Ini kan sentimen. Di mana sentimen itu muncul karena anak tidak tahu historicalnya. Dilarang sama orang tua. Anaknya Islam, mau belajar tentang sejarah Yahudi. Orang tuanya tentu nggak setuju kan? Iya. Karena takut. Wah kalau belajar nanti Takut jangan-jangan nyebrang waktu itu ya. anakku pindah agama gitu kan. Itu tadi sisi positifnya kan, Pak. Tapi mungkin juga sisi bukan negatifnya, sisi yang perlu digali lebih lanjut lagi. Masing-masing agama ini kan punya semacam Peraturan. nilai-nilai, bukan fanatisme atau apa yang kamu harus begini loh. Dan pagarnya itu udah jelas ini supaya kamu nanti tidak menyimpang dari apa yang kamu yakini gitu. Masing-masing punya kotak pagar-pagar tersendiri kan. Ini kalau nanti lompat pagar seperti apa? Loh, itu kan teologi Pak Ben. Keyakinan dia terhadap Tuhannya di dalam agama itu dijalankan dalam konsep teologi. Nah, kalau di dalam pelajaran yang bisa cross tadi, kita kan bisa belajar tentang ajaran, bisa belajar tentang budaya, bisa belajar tentang konsep ketuhanan dan bagaimana agama itu lahir. Dan masing-masing guru agama tadi tetap menekankan kepada murid-muridnya karena dia tahu. Tapi ini mungkin bisa diterapkan, tapi mungkin perlu masing-masing perlu nggak Pak? Misal disiapkan dulu nih dasar-dasarnya. Yang misal yang beragama Islam kuatkan dulu dasarnya,
yang agama Kristen dikuatkan dulu dasarnya, atau Nah, sekarang yang perlu dipertanyakan, dikuatkan dasarnya itu seperti apa? Untuk apa? Seperti apa? Manfaatnya apa? Apakah untuk mempertahankan kefanatismean? ya bukan mungkin tanpa disadari mungkin arahnya ke sana ya. Nah, justru itu kan yang akan kita eliminir. Supaya tidak terjadi fanatisme berlebihan. Fanatik boleh. Iya. Fanatik boleh. Kenapa? Kalau tidak fanatik, mungkin dia tidak akan patuh. Angin-anginan. Bahkan kayak tadi, dia ngomong yakin Tuhan ada, tapi bertindak jahat. Karena dia tidak fanatik. Dia belum fanatik. Nah, kalau fanatik, menganggap Tuhannya ada, dia selalu akan merasa diawasi sehingga perbuatan-perbuatannya selalu dalam track Tuhannya. Iya. Nah, yang kita waspadai kan fanatik buta. Karena itu adalah sumber perpecahan. Kalau itu digunakan sebagai sentimen-sentimen politik, fanatik buta itu, kita diadu domba dengan sentimen-sentimen agama, rusak. Perlu diwaspadai ini, Pak. Nah, mungkin yang tidak setuju dengan konsep belajar agama secara cross culture tadi, itu mungkin mereka-mereka yang punya keinginan politik untuk memanfaatkan agama dalam kepentingan politiknya. Bisa jadi, Pak. Saya jadi. Ya cross agama itu di tingkat universitas diajarin sebenarnya sih Pak. Dan boleh. Boleh Pak, ada Pak. Ada mata kuliahnya Pak. Yang saya tahu ya, itu ada. Gitu. Nah, artinya kan tetap milih sendiri kan? Enggak, emang ada kuliahnya Pak, mata kuliah itu. Maksudnya kalau emang itu ada di tingkat lebih dasar lagi kan lebih bagus sebenarnya. Iya. Ya, kalau mungkin kalau udah kuliah, asumsinya sudah Pikirannya bisa sudah- berpikir, ya. ya. Hmm. Tidak akan imannya tadi nggak akan goyah ketika disodorkan pelajaran dari agama yang lain gitu Kan kan. bukan teologinya Pi, yang diajarin. Iya. Iya sih. Toh sebenarnya. kalaupun iman goyah kenapa masalahnya? Enggak boleh, Pak. Iman itu harus dipertahankan. Kalau imannya itu ternyata nilai-nilai yang tidak sesuai, itu hanya iman paksaan dari orang tua. Gimana buta gitu tuh. Kayak tadi kan kita ngomong, siapa tahu orang yang bilang yakin Tuhan ada, tetapi dia masih berbuat mencelakai orang, jangan-jangan nilai-nilainya itu nggak kurang pas sama kurang dirinya. pas sama dia. Karena apa? Karena imannya dipaksa. Iya. Iya. Dia nggak sempat milih, sudah dipilihkan, dan nilai-nilai itu nggak cocok. Nah, sekarang kan pertanyaannya kita harus dewasa, bagaimana jika anak-anak menemukan imannya yang pas, yang cocok bagi dia, dan dia memilih agamanya sendiri. Justru kalau itu diajarkan dari dasar, setelah dia nanti dewasa, dia berhak milih. Ini loh di sekolah kan sudah diajarkan nih, ini loh historicalnya, ajarannya, budayanya tentang Islam, ini tentang Kristen, ini tentang Buddha, ini tentang Hindu, ini tentang Konghucu misalnya, atau dan yang lain-lain. Kemudian tibalah saatnya, masa-masa dewasa. Orang tuanya tanya, "Nak, sekarang setelah kamu tahu semua ini, nilai-nilai apa yang cocok bagimu? Berjalanlah di sana, Nak." Adem kalau kayak Perlu gitu. berapa generasi untuk bisa mencapai itu? Perlu Kalau melihat kenyataan. hanya perlu kemauan untuk melihat realita, Pak. Bahwa ketika orang tuanya siap, ya anaknya siap. Ya, berarti ya benar kesiapan orang tua dong Pak ya. Kesiapan orang tua. bukan Iya, anak ya. betul, iya. Anaknya. Nah, sekarang banyak nggak dari kita? Kalau saya, anak-anak saya bebaskan untuk belajar apapun juga. Iya. Dan kemudian tiba waktunya saya akan tanya, nilai-nilai apa yang cocok bagimu? Nah, orang tua siap nggak ternyata? Kalau kemudian anak memilih jalannya, jalan keyakinannya yang berbeda dengan orang tua. Iya. Orang tua siap nggak gitu? Atau jangan-jangan di dalam mindset orang tua masih berpikir, kalau anaknya itu agamanya sama dengan orang tuanya, berarti orang tua bisa menyelamatkan anaknya. Atau anaknya bisa mendoakan orang tuanya. Kebanyakan Harapannya ini, gitu kan? kebanyakan ini. Iya. Iya. Karena orang tuanya merasa tidak baik ya. Iya. Jadi merasa berdosa, jadi dia harus didukung oleh anak Iya, harus diselamatkan dong, Pak. dalam berdoa itu. Iya. Nah, makanya ini di pertanyaan terakhir untuk teman-teman ngopi.
Mungkin Anda belum punya anak saat ini, atau mungkin Anda sudah punya anak saat ini. Siapkah kita berpikiran terbuka untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak kita belajar semua agama yang ada? Kemudian di akhirnya nanti ketika anak siap memilih, kemudian orang tua tanya kepada anak, "Hai nak, nilai-nilai apa yang cocok untukmu dari semua yang kamu pelajari? Kalau kamu menemukan itu, silahkan berjalan di atas nilai-nilai itu." Siapkah kita dengan jawaban anak? Siapkah kita dengan jawaban anak? Dan siapkah kalau anak kita berbeda dengan kita? Gimana Pak Ben? Siap? Berubah aturan nggak? Nanti Masih harus percaya dengan Tuhan? ditambahkan lagi. Kamu harus berpegang teguh pada keyakinan sudah kamu pilih. Gitu. Jangan mencela-mencela lagi gitu kan. Oh, itu boleh saja. Iya, Boleh aja. Biarkan saja. ya kalau nggak cocok pindah lagi, Kalau nggak cocok, nggak masalah juga kan? nggak Pak Ben? masalah juga. Iya. Nggak cocok lagi. Ya silakan aja. Berarti kan tidak menemukan Sampai nilai. dia menemukan. Sampai dia. Ini kan perjalanan. Hidup merupakan pengalaman-pengalaman batin yang harus terus dieksplorasi. Iya, Iya. betul. Nah, kalau gitu kan biar dijawab sama teman-teman ngopi. Iya. Barangkali Siapkah? punya pandangan-pandangan. Ya, siapkah orang tua ketika anaknya berbeda jalan? Dan siapkah orang tua memfasilitasi semua nilai-nilai dalam agama untuk anak? Dan kemudian orang tua mempersilahkan bila sang anak menemukan nilai yang cocok bagi dirinya. Siapkah kita? Sebuah tantangan. Kita seruput kopinya. Seruput kopinya dulu.